Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, yang terhormat Dewan Guru beserta dengan staf tata usaha. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam acara sosialisasi budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Merauke atas nama Bapak Imam Nur Hadi. Perkenankan saya atas nama pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sosialisasi saat ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua, acara inti, yaitu sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Merauke. Acara yang ketiga, istirahat, dan yang keempat, penutup. Kita akan ada dalam acara yang kedua, yaitu acara inti sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Merauke. Kepada Bapak Imam Nur Hadi kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Julius yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muting, Bapak Ibu Wakasek, dan Bapak Ibu Guru staf tata usaha yang saya hormati pula. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas meluangkan waktu yang diberikan kepada saya lewati bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa sosialisasi budaya positif ini merupakan salah satu materi di program guru penggerak, yaitu kebetulan saya angkatan ke-6, dan sasarannya yaitu adalah harus disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru sekalian, terutama di sekolah yang kebetulan saya mengajar. Baik, sosialisasi budaya positif. Tentunya kita tidak asing lagi bahwa namanya budaya kemudian positif, tentu kita tidak asing lagi apa itu pengertiannya. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjelaskan apa itu budaya positif, kemudian bagaimana menerapkannya di sekolah, kemudian langkah-langkah atau metode apa saja yang akan digunakan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada 3 gambar. Pertama yaitu Ibu Maria UI sebagai instruktur, kemudian di situ ada Bapak Asrudi SPD MSc selaku pengajar praktik yang beberapa minggu lalu telah datang untuk melakukan bimbingan terhadap saya. Kemudian yang terakhir sana adalah saya sendiri. Baik, apa itu budaya positif, Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat. Budaya positif adalah budaya sendiri berasal dari pembiasaan yang secara terus-menerus. Kemudian positif itu artinya adalah sesuatu yang baik. Sehingga budaya positif di sini adalah hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas, di sekolah, di lingkungan masyarakat yang bisa menyatukan nilai-nilai kebajikan pada manusia, dan yang pada muaranya yaitu nilai-nilai universal, nilai kebaikan atau kebajikan, dan nilai-nilai keselamatan yang dianggap baik untuk kita semua. Ini salah satu pengertian budaya positif. Setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya amati budaya positif yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Muting ini sudah berjalan begitu baik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu nanti kita lebih tingkatkan lagi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk menerapkan budaya positif tadi di lingkungan sekolah khususnya, kita perlu tahu posisi kontrol sebagai guru. Posisi kontrol sebagai guru ini yaitu di dalam menerapkan budaya positif, guru harus tahu menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru. Ada posisi kontrol sebagai guru itu ada 5, kita lihat itu. Pertama yaitu posisi kontrol penghukum, kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga yaitu sebagai teman, dan yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, yang kelima yaitu sebagai manajer.
Yang paling ideal harusnya guru itu sebagai posisi manajer di sini. Tapi kita selama ini pasti sudah merasakan termasuk saya sendiri posisi kontrol guru ini sebagai pemantau dan sebagai teman. Nanti saya akan ulas satu persatu secara singkat tentang kelima posisi kontrol sebagai guru, sehingga kita bisa melakukan introspeksi selama ini kita melakukan fungsi kontrol ini ada di mana, udah benar atau tidak, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Itu bagaimana? Guru biasanya akan memberikan hukuman ketika murid melakukan kesalahan. Hukuman yang akan diberikan itu akan berefek jangka pendek saja. Contohnya, anak itu akan melakukan hal-hal baik atau positif karena rasa takut atau terkena hukuman. Sehingga sifatnya ini motivasinya motivasi dari luar seperti itu, bukan dari diri anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah yaitu ketika anak melakukan kesalahan, guru akan mengucapkan kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Kata-katanya bagaimana? Contohnya seperti ini, kok kamu begitu sih? Nah, kemudian bapak kecewa loh, ibu kecewa loh sama kamu telah melakukan tindakan seperti itu. Kata-kata ini biasa sering sendiri saya ucapkan, kita semua ucapkan, sehingga apa dampaknya? Membuat anak merasa minder dan merasa bersalah. Sehingga untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya anak, itu akan sedikit mengalami hambatan. Selanjutnya, fungsi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Apa itu sebagai teman? Saya sendiri sering atau pernah melakukan fungsi kontrol sebagai teman ini, yaitu dampaknya adalah memiliki kelemahan. Biasanya anak-anak hanya akan menuruti guru tersebut yang dianggap teman, dan anak akan bergantung dan tidak mandiri. Nah ini kelemahannya dari fungsi kontrol guru sebagai teman. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pemantau. Guru lebih menekankan pada konsekuensi atas apa yang dilakukan oleh anak. Contohnya seperti ini. Ketika anak terlambat datang ke sekolah, maka guru akan memberikan poin atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi sekali lagi adalah guru ini sebagai pemantau pelaksanaan atau jalannya aturan tata tertib yang ada di sekolah ataupun di kelas. Sehingga cenderung menegakkan aturan-aturan yang ada di sekolah itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi kontrol guru sebagai manajer. Nah ini merupakan posisi kontrol guru yang dianggap paling ideal sebagai seorang guru. Kenapa saya bilang paling ideal? Kita perlu tahu dulu arti sebagai manajer ini. Apa itu posisi manajer? Maka posisi manajer yaitu guru menempatkan siswa ketika mereka mendapatkan permasalahan, sehingga guru dapat membimbing mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka. Sehingga guru tidak lagi melakukan ini, tidak menghukum, kemudian tidak membuat merasa bersalah, kemudian tidak membuat mereka bergantung pada guru, kemudian tidak mendapat konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Akan tetapi mereka dibimbing untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencari solusi, sehingga mereka kembali menjadi siswa yang memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi di sini adalah guru itu sifatnya membimbing, kemudian memberikan jalan untuk mencari solusi atas anak didik kita sendiri. Itu tadi fungsi kontrol guru yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yaitu sering kita bertanya, mengapa sih siswa sering membuat kesalahan atau masalah di lingkungan sekolah? Oke, baik, pasti ada penyebabnya, ya kan? Setelah saya membaca beberapa teori, terutama di modul guru penggerak, modul 1.1 sampai 1.4 yang 2 bulan ini telah saya laksanakan, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Ini salah satu penyebabnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, sehingga anak atau siswa atau manusia akan melakukan kesalahan atau masalah. Dari kelima itu tadi apa saja? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu sekalian. Apabila kebutuhan bertahan hidup ini tidak dipenuhi, maka otomatis anak akan melakukan suatu hal yang untuk mempertahankan diri, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siswa bisa melakukan sebuah kesalahan karena mereka kekurangan kasih sayang, mungkin dari lingkungan keluarga, kemudian
masyarakat, sehingga ketika anak di sekolah biasanya itu cari perhatian sama teman, cari perhatian sama kita, suka membuat usil, sehingga kita merasa anak itu melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya adalah kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Contohnya adalah ketika kita memberikan tugas kepada anak, kemudian anak tidak mengerjakan. Kita tidak boleh menjudge anak, memberikan statement anak, oh kamu kenapa nggak bisa, kok begitu aja nggak bisa. Sebagai seorang guru kita tidak boleh berbicara seperti itu. Tapi apa? Misalnya ketika siswa tidak mengerjakan tugas karena memang tidak menguasai materi tersebut atau apa seperti itu. Jadi kita perlu meng-cross check terlebih dahulu. Selanjutnya adalah yang keempat, kebebasan. Anak juga membutuhkan kebebasan sebagai kebutuhannya dalam mengeksplor potensi pada diri anak tersebut. Kalau kita sering lihat di dalam kelas misalnya anak diam saja atau apa, jangan-jangan anak ini tidak mendapatkan 5 kebutuhan, yaitu kebebasan tadi. Yang terakhir yaitu kesenangan. Sering kita jumpai anak merasa bosan ketika mengikuti pelajaran, kemudian tidak termotivasi ketika belajar, kemudian karena salah satu kebutuhan dasar kesenangan tidak terpenuhi. Ini tadi beberapa kebutuhan dasar yang wajib sebagai seorang guru kita penuhi terlebih dahulu, sehingga anak-anak ini tadi nantinya kecil kemungkinan melakukan kesalahan-kesalahan. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang saya hormati, yaitu bagaimana seorang guru dalam memperbaiki kesalahan siswanya, seperti itu. Terus ada beberapa cara tadi yang telah saya sampaikan. Yang paling ideal adalah seorang guru harus menjadi sebagai manajer seperti itu. Dalam mengambil posisi kontrol, guru untuk memperbaiki kesalahan pada siswa dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nah ini, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan siswa supaya ketika mereka kembali ke kelompoknya, ke masyarakat, ke kelas, mereka kembali dengan karakter yang lebih bagus atau lebih kuat setelah melakukan atau melalui proses tahapan-tahapan segitiga restitusi. Terus tahapan segitiga restitusi itu tadi bagaimana? Apa-apa saja di dalamnya? Kita lihat semua di sini bahwa ini merupakan metode segitiga restitusi. Di sini pertama ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Kalau anak atau siswa memiliki masalah, yang pertama harus guru lakukan sebagai seorang manajer tadi, fungsi kontrol manajer, yaitu kita harus menstabilkan identitas. Terus apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita bisa mengucapkan seperti ini terhadap anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal-hal seperti ini. Seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Guru juga. Hal-hal ucapan kata seperti itu terhadap anak itu akan membuat stabil anak itu sendiri. Selanjutnya setelah anak itu stabil, maka langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini otomatis yang kita lakukan adalah misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setiap tindakan itu pasti memiliki alasan seperti itu. Dan terakhir yang paling penting dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini yang akan kita nanti buat, Bapak Ibu sekalian kita buat, dan saya sudah buat juga dalam menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, untuk memunculkan budaya positif ini kita perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah seperti ini. Saya sudah melakukan kemarin di kelas 12 IPA 2. Saya sudah membuat, pertama adalah anak-anak ini kita libatkan langsung membuat kesepakatan di dalam kelas, terutama sebelum masuk pelajaran. Kalau memang alangkah bagusnya adalah ketika waktu awal semester masuk pembelajaran. Jadi antara guru dengan siswa kita terlibat seluruhnya membuat kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bersifat positif. Contohnya adalah datang tepat waktu, tidak boleh mengganggu teman, kemudian harus rapi dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal positif yang menjadi kata atau kesepakatan kelas. Di sini saya kemarin coba adalah anak-anak saya kasih kertas,
yang nanti bisa ditempel. Kemudian saya suruh mereka bebas menuliskan tentang kesepakatan yang akan kita lakukan antara baik anak maupun saya di kelas. Jadi kemarin saya sudah lakukan seperti ini, setelah ditulis, ditandatangani, baru ditempel. Setelah ditempel begini, nanti baru kita tempelkan di kelas masing-masing. Jadi ketika anak itu nanti merasa misalnya melenceng atau lari dari kesempatan kelas, dia akan sadar, oh itu saya sendiri yang buat. Berarti memiliki tanggung jawab yang lahir dari dirinya siswa itu sendiri. Untuk lebih jelasnya tentang menumbuhkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas ini, ada video juga di saya, nanti setelah mungkin istirahat bisa kita diskusi. Intinya Bapak Ibu sekalian adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, kita harus awali dulu dari kesepakatan kelas seperti ini. Beda kesepakatan kelas dengan aturan sekolah itu sangat berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kesepakatan kelas ini diciptakan atau dibuat, disusun itu melibatkan antara murid dengan siswa dan dilakukan baik untuk murid maupun siswa atau guru. Oke, selanjutnya kalau untuk tata tertib biasanya kebanyakan tujuannya fokusnya ke siswa, sehingga ketika ini sasarannya ke siswa-siswa cuma takut karena ingin dihukum, ingin mendapat penghargaan dan seterusnya, sifatnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk hal-hal yang kurang bisa dipahami nanti bisa diskusikan setelah istirahat nanti tentang bagaimana proses menyusun kesepakatan kelas. Saya harap setelah ini mungkin setiap wali kelas, Bapak Ibu wali kelas nanti bisa menerapkan ini, ditempel di kelas masing-masing sebagai patokan, acuan atau target ke depan beberapa semester atau beberapa bulan untuk melakukan budaya positif terutama yang di kelas itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian yang telah sudi mendengarkan sosialisasi saya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak Imam yang sudah mensosialisasikan kita tentang budaya positif. Selanjutnya kita akan ada dalam acara istirahat dan sekaligus penutup. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Tuhan berkati. Selamat siang semua. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Ada berapa orang? 3 ya? Kenapa? Sakit? Izin? Sakit. Ya, kita doakan teman-teman yang tidak masuk hari ini karena sakit, semoga lekas sembuh. Baik. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita harus membuat kesepakatan kelas. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita hari ini kita akan membuat tentang kesepakatan kelas, dan nanti kamu silakan menulis tentang kesepakatan kelas yang kamu inginkan dan kita akan lakukan bersama-sama. Selain itu, satu lagi adalah silakan kamu nanti menuliskan di situ tentang kelas idaman atau kelas impian. Kira-kira seperti itu, paham? Saya rasa tadi pagi sudah berdoa di apel ya. Oke. Oleh karena itu Pak Guru akan bagikan kepada kalian, perhatikan di sini. Yang ini kertas pink ini nanti silakan dituliskan nanti untuk kelas impian kamu. Pak Guru akan bagi satu-satu. Kemudian yang kertas warna hijau muda itu nanti silakan tulis kesepakatan kelas di sana. Setelah kalian tulis, silakan bebas kalian menulis tentang kesepakatan kelas yang akan kita jalankan selama beberapa semester ke depan. Nanti setelah ditulis di sini, silakan maju nanti ditempel sana. Bisa kira-kira? Bisa. Itu Pak Guru akan bagi. Mohon siapkan pena. Jangan gitu ya, ditempel di sini ya. Nanti pennya hilang. Yang warna hijau sekali lagi untuk kesepakatan kelas.
Silakan yang sudah dapat, silakan menulis duluan tentang kesepakatan kelas. Kira-kira kita selama pembelajaran maunya kalian bagaimana, dan kita akan laksanakan dan lakukan secara bersama-sama. Tulisannya agak besar ya, supaya bisa ditempel di depan, kemudian nanti bisa dilihat dibaca ya. Silakan. Kemudian yang warna pink ini nanti silakan nanti kalian tulis tentang kelas impian yang kamu jam-jamkan tuh, kelas kamu tuh intinya bagaimana sih, seperti itu ya. Satu orang boleh lebih daripada satu tulisan ya. Kelas kesepakatan kelas maupun kelas impian boleh ya. Ini untuk menuliskan kelas idaman ya. Tulisnya jangan sampai terbalik ya, nanti nempelnya nggak kelihatan. Oke, baik, silakan buat kesepakatan kelas ya, dan tuliskan kelas impian yang kalian harapkan. Ingat, satu orang boleh 1, 2, atau 3 ya, kesepakatan kelas maupun kelas impian. Sekali lagi Pak peringatkan, kalau kesepakatan kelas ini nanti kita akan tempel di situ. Setelah itu baru kita tempel di dalam kelas ini, supaya ketika nanti kita belajar, berarti kita harus mematuhi dan melaksanakan kesepakatan kelas yang kita apa? Kita sepakati, seperti itu ya. Sudah kira-kira? Belum ya? Silakan. Satu orang boleh lebih daripada 1. Baik, kira-kira sudah nulisnya? Sudah, silakan satu-satu secara tertib. Silakan yang pink sekali lagi, silakan tempel di kelas impian. Kemudian untuk yang warna hijau, silakan tempel di kesepakatan kelas. Silakan dari sana, ayo, silakan maju, ayo. Ayo, yang lain silakan main sini. Dan sini kelas impian warnanya pink. Sini warna hijau, kesepakatan kelas. Ayo selanjutnya, maju ya. Semuanya sini. Ayo yang lain. Pilih dulu. Bisa tinggi. Di bawahnya nggak apa-apa. Ayo yang lainnya silakan. Oke. Ayo yang lain, silakan ditampilkan kelas impiannya dengan kesepakatan kelas yang kalian sudah tulis. Nanti baru kita sama-sama baca ya.
Oke, sudah semua ya? Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan baca. Kira-kira Pak Guru pengen tahu nih, kelas impian yang ingin kamu inginkan ketika ada di dalam kelas itu apa sih? Yang pertama, kelas yang bersih. Kemudian murid yang tertib serta wifi sekolah. Oke, jaringan internet ya. Kemudian yang berikutnya, kelas bersih, kelas kompak, kemudian kelas nyaman, kelas yang ber-AC. Oke, luar biasa. Kemudian berikutnya, kelas selalu bersih. Oke, kelengkapannya, fasilitasnya, kelas lengkap. Kemudian kompak. Oke, bagus ya. Kemudian lengkapnya fasilitas kelas. Oke, sama seperti yang tadi. Berikutnya adalah kelas yang nyaman, bersih, dan fasilitas lengkap. Oke, sama seperti tadi ya. Kemudian ada lagi kelas yang kompak dan ceria. Itu kelas-kelas impian ya. Berikutnya kelas yang bersih, kemudian kelas yang ceria, kelas yang kompak, nyaman, kemudian dengan fasilitas yang lengkap. Yang berikutnya, impian saya adalah kelas ini harus ada fasilitas minimal kipas angin untuk kelas sejuk dan nyaman. Oke, kemudian kelas harus bersih, rapi, kemudian bersih, kemudian ada kipas angin, kemudian asik, sering praktek. Oke, bagus sekali ini ya. Kemudian bersih dalam ruangan pembelajaran, kemudian sering praktek dalam pembelajaran. Oke, bagus. Kemudian berikutnya adalah impian kelasnya adalah saya ingin kelas yang nyaman, bersih, karena jika kelas nyaman, pelajaran lebih kondusif. Oke, kemudian dan saya ingin kelas yang memiliki sarana prasarana lengkap. Oke, rata-rata seperti itu ya. Kemudian berikutnya kelas harus bersih, kompak, kemudian saat berlangsungnya pembelajaran fasilitas kelas harus lengkap. Oke, kemudian terakhir, kemudian kelas bersih, fasilitas yang lengkap, kemudian kelas yang tidak canggung. Oke, itu tadi kelas-kelas impian ya. Oke, ini kelas-kelas impian ini yang telah kamu impikan. Bisa kita laksanakan. Yang penting kita harus apa? Yang penting ada kesepakatan kelas yang kita buat juga ya. Kemudian berikutnya tadi kalian juga sudah membuat tentang kesepakatan kelas, di mana tadi kalian menulis izin Pak Guru baca di sini adalah nggak ribut ya. Oke, baik, tidak ribut. Berarti nanti selama kita pembelajaran berarti Pak Guru ataupun kalian berarti tidak boleh ribut. Oke. Kemudian tenang dan kompak. Oke, ini berlaku bukan hanya Pak Guru ya, tetapi kalian juga seperti itu. Kemudian kelas keluar kelas tepat waktu. Oke, datang sekolah dengan tepat waktu, tidak banyak tugas dan catatan. Guru yang asik saat belajar. Oke. Kemudian pengen belajar dengan serius dan tidak ribut serta tidak merusak fasilitas sekolah. Oke. Kemudian kelas selalu kompak dan tepat waktu dalam mengikuti KBM. Kemudian berikutnya membersihkan ruang kelas sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian dalam 5 menit lebih awal, datang 5 menit lebih awal ya. Kemudian berikutnya tidak ada keributan dalam kelas. Kemudian kompak lagi ya. Kemudian berikutnya keluar pas pada jam. Artinya tetap waktu ya, baik masuk maupun keluar. Berarti ini berarti tujuannya untuk Pak Guru ya. Berarti ketika ada jam berarti sudah selesai ya, harusnya keluar seperti itu. Oke, ini kita buat kesepakatan supaya kita dalam pembelajarannya juga asik, kamu enak, Pak Guru juga nyaman, sehingga dalam proses pembelajaran nanti menjadi nyaman. Berikutnya adalah saya ingin kita belajar harus tenang, tidak boleh ribut, supaya apa yang kita pelajari dapat kita pahami. Oke. Murid dan guru harus datang tepat waktu, berbicara yang sopan. Ini ya, ini yang sudah kita tulis, yang banyak ini. Apa lagi nih? Saat masuk ke kelas harus datang tepat waktu, sama seperti tadi ya. Kemudian selesai pembelajaran harus merapikan kursi. Oke, kemudian aktif dalam PDN, datang tepat waktu, memperbanyak praktik, tidak banyak tugas. Oke, kemudian selanjutnya saya ingin untuk kesepakatan kelas agar siswa dapat memahami pelajaran dengan metode belajar. Jika minggu ini mencatat, minggu depannya guru menjelaskan. Oke, baik ya. Jadi nanti ketika hari ini mencatat, berarti minggu depan berarti Pak Guru yang
Jelaskan. Oke. Kemudian datang tepat waktu, kemudian tidak merusak fasilitas sekolah dan ruang kelas ya. Yang terakhir ini saya bersepakat apabila kelas kita rapi, bersih, kita akan merasakan kenyamanan di dalam kelas. Oke. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis, baik itu kalian sendiri maupun Pak Guru, berarti sepakat kita jalani ya. Berarti Pak Guru juga jalani, kalian juga jalani, sehingga kedepannya nanti menjadinya kira-kira seperti itu. Kira-kira bisa sepakat apa yang kita sepakatnya ini? Bisa. Bisa kita jalankan? Bisa. Bisa komitmen? Bisa. Terima kasih untuk kesepakatan kelas. Kita tepuk tangan dong untuk kalian. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi hari ini sebelum proses belajar mengajar kita sudah membuat yang namanya itu kesepakatan kelas dan impian kelas. Di mana kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan atau perjanjian antara kita para murid dan guru saat mengajar di kelas. Ada berbagai macam yang kita ajukan sebagai kesepakatan kelas sebelum pelajaran ini dimulai. Jadi saya harap kita bisa berkomitmen menjaga kepercayaan dengan kita menepati apa itu yang namanya kesepakatan kelas. Bagaimana teman-teman? Apa bisa menepatinya? Bisa. Oke, baik, terima kasih.